hidup rakyat, dan urusan pemimpin yang berantem satu sama lain itu urusan mereka. Kita bicara politik kerakyatan, kita memihak pada kepentingan tegaknya konstitusi, tegaknya aturan hukum, tegaknya etika politik. Kita bela itu semuanya. Kita menang, perlahan-lahan kita menang. Silahkan mau berantem, bukan urusan kita. Kayaknya begitu, Bung. Kayaknya begitu, Bung. Arti dari semua hiruk pikuk yang dibicarakan itu artinya kayaknya begini. Ya, Bung, salam dari TV Anak Bangsa, Bung. Ini pokoknya gitulah, salam. Sesudah salam baru ada kalam. Sesudah salam baru muncullah kalam. Kalam banyak. Itu mengenai dunia politik yang sekarang ini ruwet. Relasi Prabowo dan siapa itu? Solo itu siapa, Bung? Namanya, Bung, lupa aku. Si Mul. Ya, selalu dianalisis orang sekarang. Sedang dalam ketegangan, sedang dalam keruwetan, atau sedang dalam usaha belak-belakan saling berhadapan, dan kemungkinan Jokowi akan memanfaatkan kelemahan-kelemahan Prabowo. Ya terserah saja, begitu kata orang, kata analisis, kata orang begitu. Ya terserah aja. Bukan hanya itu, kalau saya melihatnya, bukan hanya Jokowi bukan hanya ingin nunggang, ingin memperoleh keuntungan dari kelemahan-kelemahan Prabowo, bukan. Jokowi mendesain kelemahannya Prabowo. Keburukan-keburukan Jokowi diwariskan kepada Prabowo. Menteri-menteri yang nggak becus diwariskan ke Prabowo, jaga, pakailah dia, dan Prabowo manut. Pejabat tinggi TNI, pejabat tinggi polisi, pejabat tinggi hukum, itu yang dipilih oleh Jokowi, KPK, yang dirancang-rancang oleh Jokowi, semua diwariskan ke Prabowo. Artinya potensi kelemahan semuanya itu dilimpahkan ke Prabowo. Kalau sekarang Prabowo dibaca punya kelemahan-kelemahan, itu desainnya Jokowi. Jokowi mengambil untung dari kelemahan itu. Itu satu sisi, itu analisis orang banyak yang saya baca, dan saya ingin membuat analisis yang lain. Yang lain itu gini, Bung, memang Prabowo tidak bisa berpikir. Meskipun banyak sekali Prabowo itu kelemahannya, kekurangannya, dan Prabowo bangga pada angka, ya sudahlah. Tapi Prabowo kan juga bisa bergerak. Bisa. Kalau lu mau nginjek gua, ya gua hindarin. Lu mau nyari keuntungan dari gua kan pengen juga mendapat keuntungan dari kehidupan politik. Ya udah. Jadi konflik of interest. Interestnya berseberangan dalam soal ini. Ya anaknya lah, Prabowo bisa membalas ke anaknya. Anaknya yang dititipkan ke Prabowo, yang menjadi wapres yang nggak ada gunanya, ya Prabowo bisa pakai, nggak dipakai. Prabowo bisa ngambil untung dari itu, nggak usah dipakai. Mau bilang apa loh? Nggak dipakai. Balasan, wah ini Jokowi sudah berteriak-teriak, Prabowo Gibran 2029, embel. Emang Prabowo otomatis mau, belum tentu mau, dan kelihatannya makin jelas Prabowo nggak mau. Kalau ingin maju, Prabowo umpama mau maju lagi, ya nggak akan pasangan sama anaknya Jokowi. Ketegangan itu mewujud, ketegangan itu makin konkret. Jadi kalau Jokowi dianggap berwibawa, Jokowi dianggap masih berkuasa,
Jokowi dianggap sebagai apa kata orang kingmaker. Ya enggak lah, yaitu kemarin waktu dia masih kuasa. Sekarang kan Prabowo yang kuasa, ya Prabowo bisa melakukan tindakan gitu. Ketegangan antara keduanya, andai pun mereka saling gebuk, mereka saling jegal, mereka serimpungan, jegal-jegalan, saling menjatuhkan, ya silahkan sana. Itu urusan politik kalian. Tapi ada satu hal yang bagi kita menjadi penting. Kalian baku antem satu sama lain itu artinya kalian hanya memikirkan diri masing-masing. Sekarang ini kita membutuhkan pemimpin yang tidak begitu. Kalau orang yang masih merasa presiden, ya kita nggak butuhkan. Boleh dia merasa presiden, boleh dia merasa sultan, boleh dia merasa raja. Itu perasaanmu, itu urusanmu. Kita nggak ada urusan sama itu. Lu masih berkuasa, silahkan berbenturan sama penguasa tulen. Lu masih merasa presiden, silahkan berhubungan, silahkan menghadapi presiden yang merupakan kenyataan hidup. Ini presiden formil, ya silakan situ. Tapi kita tidak butuh orang yang hidupnya macam gitu, dan itu akan perlahan-lahan, Bung. Waktu tidak akan memihak kepada orang yang memimpin dan durjana. Waktu dan kebenaran akan memihak pada rakyat. Rakyat tidak pernah mati, Bung. Kata rakyat tidak pernah mati, orang per orang bisa. Makin tua makin nggak ada, tapi rakyat eksis. Presiden ganti, menteri ganti, hilang. Tapi rakyat tetap keren. Hidup rakyat dan urusan pemimpin yang berantem satu sama lain, itu urusan mereka. Kita bicara politik kerakyatan, kita memihak pada kepentingan tegaknya konstitusi, tegaknya aturan hukum, tegaknya etika politik. Kita bela itu semuanya, kita menang. Perlahan-lahan kita menang. Silahkan mau berantem, bukan urusan kita. Kayaknya begitu, Bung. Kayaknya begitu, Bung. Arti dari semua hiruk pikuk yang dibicarakan itu artinya kayaknya begini. Ya begitu, salam dari TV Anak Bangsa.